Wilujeng sumping sadayana balik deui sareng orang Pack and Go. Dina kesempatan ieu kuring bade masihan rekomendasi ka anjeun ngeunaan tempat-tempat kadaharan Sunda anu tiasa didatangan ti wewengkon Jabodetabek. Satu acan rerencangan sadayana neraskeun nonton, ka para pemirsa tong hilapnya pencet tombol subscribe sareng like supados tiasa ngingetan deui kanggo nonton deui sareng rerencangan keluarga sareng pasangan. Tur nuhun kana Google Translate anu parantos ngabantosan abdi tiasa nyarios basa Sunda. Hampunteun upami aya kalepetan kecap, ayeuna abdi hoyong neraskeun video nganggo basa anu kuring lancar. Pokoknya tempat makan yang akan kita rekomendasiin ini semuanya tempat yang enak dan punya suasana yang bagus dan sama sekali nggak boleh kalian lewatin untuk cobain. Dari yang harganya murah meriah sampai yang harganya tuh mewah. Langsung aja kita pergi ke tempat yang pertama, namanya adalah Kluih Sunda. Nah, Kluih Sunda ini lokasinya ada di Bogor, deket banget sama tol, bahkan dia tuh di pinggir tol. Jadi kalau misalnya kalian menuju ke arah Bogor, misalnya ada belok tuh yang ke kiri, nah lewatin jalan ini lurus-lurus tuh langsung ketemu si Kluih Sunda ini. Yang paling spesial dari Kluih Sunda ini adalah ini tempat makan favorit Presiden Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi ini katanya tempat makan favoritnya itu di Kluih Sunda. Selain itu, walaupun ini tempat makannya udah pernah didatangin sama Presiden, tempat makan di sini tuh harganya murah meriah banget. Tempat makan Sunda kan selalu identik orang yang datang tuh pasti datangnya ramean, barengan sama keluarga, rombongan gitu kan. Jangan khawatir karena tempat duduk di sini tuh semuanya mejanya yang panjang-panjang, bisa menampung kapasitas yang besar. Dari sejauh ini kita datengin tempat makan Sunda, Kluih Sunda ini tuh tempat makan dengan menu makanan Sunda yang paling lengkap dan banyak. Abis itu harganya juga mulainya dari angka 20 ribuan. Kalian bisa lihat di sini sendiri betapa banyaknya pilihan makanan yang ada di Kluih Sunda. Terus mereka juga nyediain paket-paket yang kalau misalnya kalian makan banyakan. Nah, kayak yang tadi di awal menu tuh ada paket Presiden. Nah, itu kayaknya paket yang buat kalian makannya langsung paketan aja banyakan gitu. Ini ada yang kalian pesennya satuan-satuan. Kalau misalnya kalian pesen satuan pun gak usah khawatir karena porsi yang dikasih tuh lumayan juga loh, lumayan banyak. Kayaknya bisa di-share gitu lah buat makan 2 orang. Jenis persambel-sambelannya juga banyak kalau misalnya kalian suka sambel. Terus yang kayak modelan tambahan-tambahannya gitu, lauk-lauknya itu banyak juga pilihannya. Plus abis itu buat cemilan-cemilannya, ini cemilan Sunda paling banyak sih dari yang kita lihat. Dan semuanya itu kelihatannya enak-enak. Kalau bisa dibilang ini tempat makan Sunda yang paling kita inget dan kayak kita tuh pasti bakal mau datang lagi ke sini gitu karena banyak banget yang belum kita cobain. Buat yang bawa bocil-bocil krucil, nah di sini tuh ada burungnya gitu. Jadi kayak mini zoo tapi isinya burung-burung gitu. Jadi hiburan juga nih buat anak-anak atau buat kita juga orang dewasa pas lagi nunggu makanannya datang. Kita udah kurang inget nih angka persisnya berapa, tapi pokoknya yang kita paling inget di kepala kita ini tuh murah dengan porsi yang sebanyak ini. Kalau misalnya kalian mau lihat lengkapnya itu bisa lihat aja di video kita pas kita lagi pergi ke Kluih Sunda. Langsung dilihat aja di channel kita. Lanjut ke tempat berikutnya, ini nggak jauh-jauh nih kalau misalnya dari Jakarta, ini cuma melipir dikit aja ke Tangerang. Ada namanya Tatar Sunda. Yang paling spesial dari tempat ini itu adalah kalian bisa makan di saung-saungnya dan langsung dengan pemandangan sawah. Kalau ada mungkin ya kayak di resto lain gitu yang saung-saung juga modelannya kayak gini, itu kan biasanya jarak-jarak saungnya tuh sempit, terus ruangannya tuh biasanya ya kayak lebih tertutup gitu deh. Nah ini tuh bener-bener kesan terbukanya lagi ada di tengah sawahnya tuh bener-bener dapet banget. Karena Tatar Sunda ini tempat yang kayaknya masih viral deh, terus tempat favorit buat orang foto-foto sambil makan di resto Sunda gitu. Jadi kalian kalau misalnya datang ke sini lebih baik reservasi karena ini benar-benar tempat favorit orang datang buat foto-foto ya, nikmatin pemandangan sawah. Beberapa saung yang ukurannya cukup besar tuh kalian harus reservasi juga. Jadi ya emang kayaknya kalau misalnya kalian udah tujuannya mau datang makanan Sunda, pemandangan sawah, mau duduknya di saung, terus makannya di Tatar Sunda, udah langsung reservasi aja. Karena kalau misalnya kalian pas lagi datang ke sini terus kebetulan semua saungnya penuh, ya kalian mungkin duduknya ada di bagian hall yang tempat duduk biasa aja gitu. Cuman kalau misalnya kalian nggak masalah, bisa tuh langsung dicoba, langsung datang aja nggak usah tanpa reservasi. Kebetulan waktu kita datang ke sini juga kayaknya tempatnya tuh benar-benar baru buka. Jadi waktu itu yang kita ingat juga pas kita datang itu kita ngantri cukup lama sih. Sekarang kita mau lihat makanannya. Nah pilihan makanannya ini emang nggak terlalu banyak, tapi didominasinya sama nasi-nasian, nasi yang wangi-wangi gitu. Terus ada ayam gorengnya, plus sama tambahan-tambahan lauk-lauk kecil yang lain. Dan ini adalah tampilan dari makanannya.
Kalau dengan apa yang kita dapat terus dibandingin sama harganya, ini aku bisa bilang untuk makan di Tatar Sunda ini harganya agak di tengah-tengah lah, middle gitu. Nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga. Kalau rasanya sih biasa aja, tapi kalau misalnya di nilainya dari tempat ini sih kayaknya tempatnya kayaknya emang Tatar Sunda ini benar-benar ngejualnya tuh si tempatnya ini. Ke tempat berikutnya, ini ada Pondok Kemangi Alam Sutra. Nah, si Pondok Kemangi ini tuh sebelumnya ada di BSD, ada di pinggir jalan raya BSD gitu, tempatnya agak lebih terpencil. Nah, yang di Alam Sutra ini kayak versi yang baru direnovasinya, terus yang versi kelihatannya lebih mewah dan lebih besar. Kalau Pondok Kemangi ini, apalagi warga Tangerang dan sekitarnya pasti udah terkenal banget karena rasanya tuh bener-bener enak. Waktu itu tuh di tempat mereka yang sebelumnya emang tempatnya tuh jauh lebih kecil dan kayak kesannya tuh kayak udah bangunan tua lama gitulah. Nah, ini kayak si versi modernnya gitu. Jadi kalian bisa makan keluarga sambil dapet tempat foto-foto yang cantik. Padahal di sini tuh kayak restoran Sunda gitu, yang identiknya tuh biasanya sama saung-saung, sama pemandangan sawah dan hijau-hijaunya. Dan kalau misalnya buat ngadain acara di Resto Sunda itu tempatnya terbatas, nah di Pondok Kemangi ini tuh dia punya berbagai macam ruangan. Jadi di dalam satu waktu tuh bisa ada orang yang ngadain acara berbeda-beda, bisa 2 sampai 3 orang kelompok lebih gitu. Untuk rasanya nggak usah ditanya, ini enak. Kalau untuk harganya kayaknya ada perbedaan sedikit dari tempat yang sebelumnya. Cuman ya kita maklum karena sekarang tuh tempatnya udah lebih mewah dan lebih gede gitu. Kalau dilihat dari angkanya emang kelihatannya mahal, tapi kalau saya udah coba rasanya ini benar-benar worth it banget. Kita kepikiran buat pergi ke tempat ini lagi, apalagi kalau misalnya datangnya sama keluarga besar, karena cocok dan nyaman banget tempatnya buat ngadain acara atau ngedatengin teman-teman keluarga dalam jumlah yang cukup banyak. Lanjut, ini ada Resto Sunda di Bogor lagi, namanya Warung Nasi Kemangi. Nah, spesialnya tempat ini dibandingin dari resto-resto Sunda yang lainnya, ini tuh proses buat buat pesan makanan itu nggak sama tuh kayak restoran-restoran sebelumnya. Restoran yang sebelumnya kan kita duduk, terus pesan, baru nanti makanannya datang. Nah, kalau misalnya di Warung Kemangi ini, konsepnya tuh kayak prasmanan gitu. Jadi kita pas masuk, kita ngantri, pilih makanan, baru cari tempat duduk. Nah, tapi waktu itu ya, seingat kita pas lagi sistemnya kayak gitu yang datang, pesan baru nyari duduk, kita tuh kesusahan nyari tempat duduk karena kebetulan kayak mungkin udah ditek-tekin orang lain atau ternyata pas kita udah duduk, tempat duduknya tuh nggak tersedia gitu. Karena tempat ini tuh emang cukup kecil, cukup terbatas tempatnya. Untuk jenis makanan yang ada di Warung Nasi Kemangi ini juga kelihatannya memang sangat berbeda sih dari resto Sunda yang lainnya gitu. Karena dia kayak nyediainnya tuh makanan Sunda yang kayaknya yang bener-bener tradisionalnya banget gitu deh. Dan ini makanan yang waktu itu kita bisa dapet. Ini kita bisa dapet karena pas waktu itu rame banget dan cuman ini deh yang kita bisa dapet dan kita bisa cobain. Untuk rasanya sih dibandingin sama harganya tuh middle lumayan. Rasanya juga ya middle biasa aja dan kita nggak bisa komen banyak karena kan kita nggak nyobain semua jenis makanan yang kita mau coba waktu itu. Adalah yang paling kita inget tuh si empalnya, itu beruntung banget kita kayaknya dapet empal, itu empalnya enak, itu aja. Overall itu tempat-tempat makanan Sunda yang kalian bisa datengin di sekitaran Tangerang dan juga Bogor. Bisa jadi opsi pilihan kalian mau makanan nyunda gitu yang di outdoor atau yang indoor, terus yang paling cocok deh menurut kalian lebih pentingin lokasinya atau lebih pentingin si rasanya tuh yang paling penting. Sekian video kita kali ini. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya bisa kalian ingat nih buat tonton lagi waktu mau cari tempat makanan Sunda. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!